Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, pernahkah engkau menatap kehamparan lautan yang luas, lalu bertanya pada dirimu sendiri, di manakah batas cakrawala itu? Banyak manusia di dunia ini hidup dari hari ke hari, dari pagi hingga malam, hanya menunduk menatap tanah tempat ia berpijak. Ia bangun, ia bekerja sekadar untuk makan, ia tidur, lalu esoknya mengulang hal yang sama. Tahun demi tahun berganti, rambut yang hitam berubah memutih, tenaga yang kuat perlahan memudar. Lalu di akhir hayatnya ia bertanya, untuk apa aku hidup di dunia ini? Saudara-saudaraku, hidup tanpa arah adalah tragedi terbesar bagi seorang manusia. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi mesin pencetak rutinitas. Tuhan menciptakan manusia dengan pikiran yang mampu menembus batas waktu. Tuhan menitipkan di dalam dada kita sebuah mata batin yang mampu melihat apa yang belum terjadi. Mata batin itulah yang kita sebut dengan visi. Apa itu visi? Apakah ia sekadar hayalan orang malas di siang bolong? Apakah ia sekadar angan-angan kosong sebelum tidur? Tidak, 1000 kali tidak. Visi adalah api yang menyala di tengah kegelapan. Visi adalah cetak biru masa depan yang engkau tarik paksa ke masa kini. Visi adalah kompas yang tidak pernah berbohong, meski badai mencoba menyesatkan kapalmu. Orang yang tidak memiliki visi akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Hari ini ia ikut ke utara karena angin bertiup ke utara. Besok ia terseret ke selatan karena arus mengalir ke selatan. Ia tidak punya kedaulatan atas arah hidupnya. Ia hidup, tetapi jiwanya hanyut. Tetapi lihatlah manusia yang memiliki visi besar, manusia yang visioner. Ia berdiri bagaikan karang di tengah samudra. Ombak boleh menghantam, badai boleh menerjang, tetapi matanya tidak pernah lepas dari satu titik di seberang sana. Ia tahu kemana ia harus melangkah. Ia tahu apa yang sedang ia bangun. Ia tidak hidup untuk hari ini saja. Ia hidup untuk menciptakan hari esok. Saudara-saudaraku, bangsa ini merdeka bukan karena kebetulan. Bangsa ini merdeka karena para pendahulu kita memiliki visi yang melampaui zaman. Ketika Nusantara masih dirantai penjajahan, ketika perut rakyat masih lapar dan tubuh mereka dicambuk, para pejuang kita tidak menatap rantai itu. Mereka menatap jauh ke depan. Mereka melihat sebuah republik yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Visi itulah yang memberi mereka tenaga untuk menahan sakit. Visi itulah yang memberi mereka keberanian untuk menghadapi senapan. Maka hari ini aku bertanya kepadamu, di mana engkau gantungkan cita-citamu? Apakah engkau hanya bercita-cita untuk selamat hari ini? Apakah mimpimu hanya sebatas memiliki barang mewah dan kenyamanan perut belaka? Jangan berjiwa kerdil, jangan berjiwa tempe. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah yang besar. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Manusia bervisi besar tidak takut pada kesulitan. Ia tidak gentar pada jalan yang mendaki dan berbatu. Karena ia tahu, di puncak gunung penderitaan itu, ada fajar kejayaan yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Hari ini, kita akan membongkar rahasia para pembuat sejarah. Kita akan menyelami bagaimana membangun pikiran yang melampaui zaman. Kita akan belajar bagaimana mengubah diri kita dari sekadar penonton nasib menjadi pencipta masa depan. Namun, jika visi besar itu begitu luar biasa dan mampu mengubah nasib, mengapa mayoritas manusia justru memilih hidup dalam pandangan yang sempit dan kerdil? Apa yang membutakan mata batin mereka? Berikutnya, kita akan membongkar rantai tak kasat mata
yang selama ini mengerdilkan jiwa kita. Saudara-saudaraku, mengapa, oh mengapa? Mengapa manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal yang sanggup membelah atom, akal yang sanggup membangun candi-candi megah, akal yang sanggup menembus angkasa raya, justru seringkali memilih hidup merayap di tanah seperti cacing? Mengapa mayoritas manusia mengerdilkan dirinya sendiri? Saudara-saudaraku, ada rantai tak kasat mata yang mengikat leher jiwa kita. Rantai itu bukan terbuat dari besi. Rantai itu tidak ditempa di pabrik. Rantai itu ditempa di dalam pikiran kita sendiri. Apa nama rantai itu? Rantai itu bernama mental inlander, mentalitas terjajah. Ya, penjajahan fisik di bumi Nusantara ini memang telah kita usir puluhan tahun yang lalu. Tetapi penjajahan mental masih bersembunyi di balik tengkorak kepala banyak orang. Mentalitas yang merasa diri kecil, mentalitas yang merasa tidak pantas, mentalitas yang selalu berkata, aku ini siapa? Aku cuma orang biasa, mimpiku jangan tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Saudara-saudaraku, itu adalah racun. Kalimat itu adalah racun yang membunuh tunas kebesaran sebelum ia sempat tumbuh. Siapa yang menyuruhmu menjadi kecil? Siapa yang menyuruhmu untuk puas hanya dengan memakan sisa-sisa remah sejarah? Orang yang berjiwa kerdil akan selalu mencari pembenaran atas kekerdilannya. Ia menyalahkan keadaan, ia menyalahkan nasib, ia menyalahkan orang tua, ia menyalahkan zaman. Tetapi dengarkan aku baik-baik. Bukan kemiskinan harta yang membuat manusia kehilangan visi, tetapi kemiskinan jiwalah yang membuat manusia buta akan masa depannya. Berapa banyak pahlawan bangsa ini yang lahir dari gubuk reot? Berapa banyak penemu besar dunia yang perutnya sering keroncongan saat muda? Mereka lapar secara fisik, ya, tetapi jiwa mereka kenyang oleh gelora cita-cita. Penderitaan hari ini tidak pernah berhasil memadamkan api visi di dada mereka. Justru penderitaan itulah yang menjadi bahan bakar, menjadi kayu bakar yang mengobarkan api revolusi dalam diri mereka. Rantai kedua yang mengikat manusia dari visi besarnya adalah kenyamanan yang menipu. Lihatlah burung Raja Wali. Tuhan menciptakannya dengan sayap yang perkasa untuk menembus badai, untuk terbang tinggi di atas awan. Tetapi apa yang terjadi jika Raja Wali itu engkau kurung dalam sangkar emas? Engkau beri ia makan setiap hari tanpa harus berburu. Engkau beri ia tempat yang aman dari hujan. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Buka tuh pintu sangkar itu. Apakah ia akan terbang menembus awan? Tidak, ia akan menggelepar di tanah. Sayapnya menjadi lemah, matanya menjadi sayu. Ia lupa caranya menjadi Raja Wali karena ia telah diperbudak oleh kenyamanan. Berapa banyak pemuda kita hari ini yang menjadi Raja Wali di dalam sangkar, terbuai oleh hiburan sesaat, terbius oleh kesenangan-kesenangan dangkal. Hidup hanya untuk hari ini. Yang penting hari ini aku senang, yang penting hari ini aku kenyang. Saudara-saudaraku, itu bukan hidup, itu hanya menunda kematian. Manusia yang tidak memiliki visi ke depan sama seperti kapal yang berlayar tanpa kemudi. Ia merasa sedang bergerak, padahal ia hanya diseret oleh arus. Jika engkau ingin menjadi manusia visioner, langkah pertama adalah hancurkan sangkar emas itu. Hancurkan mental inlander itu. Berdirilah di depan cermin, tatap matamu sendiri dan katakan, aku bukan budak keadaan, aku adalah arsitek masa depanku. Jangan takut pada penderitaan. Penderitaan yang engkau alami saat mengejar visi besar adalah penderitaan yang mulia. Penderitaan yang akan menempa jiwamu menjadi baja yang tak bisa dipatahkan oleh sejarah. Rantai yang mengerdilkan itu kini telah kita bongkar dan kita hancurkan. Tetapi setelah kita merdeka dari keraguan, dari mana kita harus memungut benih visi yang sejati? Apakah visi besar itu jatuh dari langit begitu saja? Tidak, saudara-saudaraku.
Berikutnya, kita akan menggali sumur inspirasi yang paling dalam untuk melahirkan visi raksasa. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, rantai kemalasan dan mentalitas kerdil telah kita hancurkan. Jiwa kita kini telah merdeka dari sangkar kenyamanan yang menipu. Tetapi seekor Raja Wali yang telah keluar dari sangkarnya harus tahu kemana ia akan terbang. Sebuah kapal yang telah melepas sauhnya harus tahu di pelabuhan mana ia akan berlabuh. Lalu, dari mana kita mendapatkan kompas penunjuk arah itu? Dari mana visi besar itu dipungut? Apakah ia jatuh dari langit bersama titik-titik hujan? Apakah ia datang dalam mimpi saat kita tertidur pulas? Tidak, saudara-saudaraku, 1000 kali tidak. Visi yang sejati tidak pernah jatuh dari langit. Visi yang raksasa dipahat dari bongkahan realitas. Ia digali dari sumur empati yang paling dalam di lubuk sanubarimu. Banyak orang di zaman modern ini keliru. Mereka menyangka visi itu sama dengan ambisi. Dengarkan aku baik-baik, ada jurang yang maha luas antara ambisi dan visi. Ambisi lahir dari ego. Ambisi lahir dari perut dan hawa nafsu. Ambisi berteriak, aku ingin kaya, aku ingin berkuasa, aku ingin dihormati. Ambisi hanya peduli pada satu kata, aku. Tetapi visi adalah sesuatu yang suci. Visi tidak lahir dari keegoisan, ia lahir dari cinta. Visi lahir ketika matamu menatap ketimpangan dan hatimu menolak untuk diam. Visi lahir ketika engkau melihat kebodohan dan jiwamu memberontak ingin membawa cahaya. Visi lahir ketika engkau melihat kemiskinan dan darahmu mendidih untuk menciptakan kesejahteraan. Visi bukan sekedar apa yang bisa kudapatkan dari dunia ini, tetapi visi adalah raungan jiwa yang bertanya, apa yang bisa kuberikan untuk mengubah dunia ini? Saudara-saudaraku, pemimpin-pemimpin besar, para pembuat sejarah, tidak pernah digerakkan oleh sekedar ambisi pribadi. Mereka digerakkan oleh panggilan sejarah. Mereka merasakan denyut nadi penderitaan rakyatnya. Mereka menyerap tangisan kaum yang tertindas, lalu mengubah tangisan itu menjadi cetak biru perjuangan. Itulah sumber visi. Visi dipungut dari kenyataan pahit yang engkau tolak untuk engkau terima begitu saja. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri di dalam keheningan batinmu, apa yang membuat hatimu bergetar? Apa yang membuatmu merasa marah ketika melihat sebuah ketidakadilan di sekitarmu? Apa masalah di dunia ini, di negerimu ini, di lingkunganmu ini yang membuatmu tidak bisa tidur nyenyak? Disitulah letak benih visi besarmu. Jika engkau seorang pendidik, visimu bukanlah sekedar mendapat gaji di akhir bulan. Visimu adalah memerdekakan pikiran anak-anak bangsa dari belenggu kebodohan. Jika engkau seorang pengusaha, visimu bukanlah sekedar menumpuk laba di rekening bank. Visimu adalah menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, dan mengangkat harkat martabat manusia di sekitarmu. Jika engkau seorang pemuda yang sedang merintis jalan, visimu bukanlah sekedar mencari jabatan. Visimu adalah menjadi tulang bangku yang menyangga masa depan peradaban. Visi yang sejati selalu lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika visimu hanya tentang dirimu, engkau akan mudah menyerah saat lelah. Tetapi ketika visimu menyangkut nasib keluargamu, nasib masyarakatmu, nasib bangsamu, demi Tuhan, saudara-saudaraku, engkau tidak akan mengenal kata menyerah. Kelelahan akan engkau jadikan bantal, keringat akan engkau jadikan selimut, dan rasa sakit akan engkau jadikan cambuk untuk berlari lebih kencang. Karena manusia yang memiliki visi besar
telah menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang abadi. Ia telah mewakafkan dirinya pada sejarah. Benih visi itu kini telah kita temukan di ladang pengabdian dan empati. Tetapi benih yang agung sekalipun tidak akan tumbuh jika ditanam di tanah keraguan dan disapu badai cibiran. Lalu bagaimana kita menanam dan merawat benih visi raksasa ini agar tumbuh menjadi pohon berinen kenyataan yang tak tergoyahkan? Berikutnya kita akan membahas seni mempertahankan visi dari serangan para penghancur mimpi. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, ketika engkau telah memungut benih visi dari sumur empatimu, ketika benih yang agung itu mulai engkau tanam di dalam dadamu yang menyala, ketahuilah satu hukum besi sejarah, bahwa setiap visi yang besar, setiap gagasan yang melampaui zaman, pada awalnya selalu dianggap gila. Ya, gila. Berapa banyak pemimpi besar yang ditertawakan oleh zamannya. Ketika engkau berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Aku akan mengubah keadaan ini. Aku akan membangun sesuatu yang belum pernah ada. Aku akan memutus rantai kemiskinan dan kebodohan ini." Apa reaksi orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka serta-merta bertepuk tangan? Apakah mereka menggelar karpet merah untuk menyambut gagasanmu? Tidak, 1000 kali tidak. Mereka akan mencibir, mereka akan menertawakanmu, mereka akan berbisik singis. Tahu dirilah, jangan bermimpi di siang bolong. Kau ini cuma orang kecil, jangan bertingkah seperti dewa. Saudara-saudaraku, dengarkan aku baik-baik. Orang-orang yang berjiwa kerdil akan selalu merasa terancam oleh visi yang besar. Pikiran mereka yang sempit tidak sanggup menampung luasnya cakrawala mimpimu. Mata mereka yang rabun tidak mampu melihat cahaya masa depan yang engkau tatap. Karena itu, reaksi pertama mereka adalah berusaha menarikmu turun. Mereka ingin engkau membuang mimpimu, agar engkau tetap berada di lumpur kesetaraan yang kerdil bersama mereka. Inilah yang kusebut sebagai para penghancur mimpi, para pembunuh harapan. Lalu, bagaimana engkau menghadapi mereka? Apakah engkau akan menundukkan kepala, tersipu malu, dan meminta maaf karena mimpimu terlalu besar? Apakah engkau akan memotong sayap Raja Walimu hanya agar engkau bisa diterima oleh kawanan ayam di pekarangan? Jangan lakukan itu. Pantang bagi seorang manusia merdeka untuk menggadaikan visinya demi tepuk tangan orang-orang berjiwa tempe. Jika engkau mundur hanya karena sebuah cibiran, maka engkau mengkhianati panggilan sejarahmu. Seorang visioner harus memiliki kulit setebal badak dan hati sekeras baja. Biarkan mereka tertawa, biarkan mereka mencemooh, biarkan mereka menganggapmu gila. Jadikan tertawaan mereka sebagai kompos yang akan menyuburkan benih visimu. Jadikan keraguan mereka sebagai batu asahan untuk menajamkan pedang tekadmu. Ketahuilah, saudara-saudaraku, jalan seorang visioner seringkali adalah jalan yang sunyi. Engkau akan berjalan sendirian di awal perjuanganmu. Mengapa sunyi? Karena engkau melihat apa yang belum mereka lihat. Engkau mendengar gemuruh roda masa depan, sementara mereka hanya mendengar kebisingan hari ini. Kesunyian itu bukan hukuman. Kesunyian itu adalah ujian kebesaran jiwamu. Berdiri tegak seperti pohon beringin di tengah padang. Angin topan cibiran boleh menerjang ranting-rantingnya. Badai fitnah boleh menggugurkan daun-daunnya. Tetapi akarnya menghujam jauh ke dalam perut bumi keyakinan. Ia tidak akan tumbang. Pegang erat visimu. Lindungi ia dari racun pesimisme lingkunganmu. Tutuplah telingamu dari suara-suara sumbang para pengecut yang tidak berani bermimpi. Dan buka lebar-lebar mata batinmu menuju fajar kemenangan yang engkau yakini. Lalu,
Setelah kita berdiri kokoh menjaga benih itu, menahan segala cibiran dan kesunyian, apakah cukup hanya dengan bermimpi dan bertahan? Tidak, saudara-saudaraku. Visi tanpa tindakan hanyalah halusinasi orang tidur. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerjemahkan cakrawala visi itu menjadi darah, keringat, dan kenyataan. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah memagari visi kita dengan benteng baja dari para pencibir. Kita telah menutup telinga dari suara-suara sumbang kaum pesimis. Tetapi awas, awas saudara-saudaraku. Jangan sampai engkau mabuk kepayang oleh mimpimu sendiri. Jangan sampai engkau tertidur lelap di atas kasur angan-angan, lalu bangun-bangun usiamu telah habis. Dengarkan aku baik-baik. Visi yang hanya berhenti di dalam kepala adalah ilusi. Visi yang hanya diucapkan di bibir yang berbusa adalah omong kosong. Seorang pemimpi hanya melihat bintang di langit, tetapi seorang visioner menarik bintang itu turun ke bumi, mencampurnya dengan lumpur, keringat, dan darah untuk membangun peradaban. Apakah engkau mengira Candi Borobudur yang megah itu dibangun hanya dengan orang-orang yang duduk bersila sambil membayangkannya? Apakah engkau mengira Republik Indonesia ini berdiri hanya karena kita berkhayal tentang kemerdekaan di teras rumah? Tidak, 1000 kali tidak. Kemerdekaan ini ditebus dengan daging yang robek, tulang yang patah, dan darah yang membasahi bumi Pertiwi. Borobudur dibangun dengan batu demi batu yang dipahat dengan cucuran keringat di bawah terik matahari. Visi raksasa membutuhkan tindakan yang nyata. Visi tanpa amal perbuatan adalah halusinasi orang tidur. Lihatlah seorang arsitek. Ia menggambar cetak biru sebuah gedung pencakar langit. Gambar itu indah, gambar itu megah, tetapi aku bertanya kepadamu, apakah gambar di atas kertas itu bisa engkau tinggali? Apakah gambar itu bisa melindungimu dari hujan dan badai? Tentu saja tidak. Gambar itu, visi itu, harus diterjemahkan ke dalam bahasa realita. Ia harus berubah menjadi adukan semen. Ia harus berubah menjadi susunan batu bata. Ia harus menjelma menjadi denting palu baja dan deru mesin. Begitu pula dengan hidupmu, hai anak muda. Begitu pula dengan visi besarmu. Jembatan yang menghubungkan antara cakrawala mimpimu dan kenyataan di seberang sana memiliki satu nama yang tidak bisa ditawar-tawar. Nama jembatan itu adalah kerja keras. Jangan menjadi pemimpi yang lumpuh, jadilah pejuang yang bertindak. Jika engkau memiliki visi memajukan ekonomi bangsamu, apa tindakanmu hari ini? Apakah engkau masih menghamburkan uang untuk gengsi semata? Mulailah mendisiplinkan dirimu. Jika engkau memiliki visi mencerdaskan rakyat, apa langkahmu hari ini? Apakah engkau masih malas membaca buku? Mulailah menimba ilmu, pertajam akalmu. Saudara-saudaraku, visi raksasa tidak diwujudkan dalam satu malam. Ia dibangun melalui langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari. Visi memberimu arah, tetapi kakimulah, ya, kakimulah yang harus mengayuh langkah itu. Setiap tetes keringat yang engkau keluarkan hari ini adalah tinta yang sedang menulis sejarah masa depanmu. Setiap kelelahan yang engkau tahan hari ini adalah fondasi yang sedang menyangga istana kejayaanmu esok hari. Turunlah ke gelanggang, berlumuranlah dengan debu perjuangan. Buktikan bahwa visimu bukan sekedar khayalan orang lemah, melainkan cetak biru dari seorang penakluk takdir.
Namun saudara-saudaraku, dalam setiap kayuhan langkah di gelanggang perjuangan, jalan tidak akan selalu rata. Akan ada jurang kegagalan yang menggapang, akan ada tebing kejatuhan yang menghantam tubuhmu hingga remuk. Lalu, bagaimana seorang visioner sejati bangkit dari puing-puing rencananya yang hancur berkeping-keping? Berikutnya, kita akan membahas cara menempa mental baja dalam menghadapi kegagalan. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, engkau telah memahat visimu dengan keringat, engkau telah turun ke gelanggang perjuangan, engkau telah berlari menerjang segala rintangan dengan dada membusung. Tetapi, bagaimana jika tiba-tiba hantaman keras menjatuhkanmu? Bagaimana jika rencanamu yang telah engkau susun dengan sangat teliti hancur berkeping-keping di depan matamu? Usahamu bangkrut, cita-citamu ditolak, perjuanganmu seolah menemui jalan buntu yang gelap gulita. Engkau jatuh tengkurap mencium tanah, lututmu berdarah dan nafasmu tersengal-sengal. Di saat seperti itulah, saudara-saudaraku, visi raksasamu sedang dilemparkan ke dalam tungku ujian yang paling panas. Apa yang akan engkau lakukan? Apakah engkau akan meratapi nasib? Apakah engkau akan menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya lalu mengubur visimu hidup-hidup? Apakah engkau akan berkata, mungkin mimpiku memang terlalu besar, lebih baik aku menyerah saja? Tidak, 1000 kali tidak. Dengarkan aku. Bukan manusia merdeka namanya jika ia patah oleh satu kegagalan. Bukan visioner namanya jika ia mundur hanya karena badai menghantam kapalnya. Seorang pemimpi biasa, ketika rencananya gagal, ia akan mengubah tujuannya. Tetapi seorang visioner sejati, ketika rencananya gagal, ia bukan mengubah tujuannya, ia mengubah strateginya. Pelaut yang tangguh, yang memiliki visi untuk menyeberangi samudra, tidak akan memutar kemudi kembali ke pelabuhan hanya karena ombak bergulung setinggi gunung. Ia akan memegang kemudi itu erat-erat, meski tangannya berdarah. Ia akan menurunkan layar jika badai terlalu ganas. Ia akan menambal lambung kapal yang bocor, tetapi matanya tetap menatap lekat pada titik di cakrawala. Tujuannya tidak berubah. Saudara-saudaraku, lihatlah pandai besi yang sedang bekerja. Apakah pedang pusaka yang tajam dan kuat itu ditempa dengan elusan angin sepoi-sepoi? Apakah ia dibuat dengan usapan yang lembut? Tidak. Besi itu dimasukkan ke dalam bara api yang menyala-nyala, hingga ia merah menyala, lalu ia ditarik dan dihantam dengan palu godam, dihantam berkali-kali, dibakar lagi, dihantam lagi. Semakin keras pukulannya, semakin padat dan kuat baja itu. Kegagalan adalah palu godam sejarah. Kegagalan menghantammu bukan untuk menghancurkanmu. Kegagalan datang untuk memisahkan mental tempe dari mental baja yang ada di dalam dadamu. Kegagalan membakar gerak-gerak kesombonganmu agar yang tersisa hanyalah kemurnian tekadmu. Jika engkau jatuh hari ini, bangkitlah. Jika esok engkau jatuh lagi, bangkitlah 2 kali lebih kuat. Kumpulkan puing-puing rencanamu yang hancur itu. Satukan kembali dengan perekat air matamu dan bangunlah strategi yang baru. Jangan pernah menjadikan kegagalan sebagai batu nisan kuburan visimu. Jadikan kegagalan itu sebagai batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Orang-orang besar dalam sejarah tidak dicatat karena mereka tidak pernah gagal. Mereka dicatat dengan tinta emas karena mereka menolak untuk tetap berada di tanah ketika mereka dijatuhkan. Maka, hapus darah di lututmu, tegakkan kembali kepalamu, karena visi besar menuntut pengorbanan yang sama besarnya. Namun, saudara-saudaraku,
Bangkit dari satu hantaman badai adalah satu hal. Bagaimana jika badai itu tidak berhenti besok? Bagaimana jika perjuangan mewujudkan visi itu memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun? Bagaimana kita menjaga agar nyala api di dada ini tidak perlahan mati ditelan oleh kebosanan dan kelelahan yang panjang? Berikutnya, kita akan menyelami rahasia menjaga nafas panjang sebuah perjuangan. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah membicarakan keberanian untuk bangkit. Bangkit dari satu hantaman badai, memungut kembali serpihan harapan yang hancur adalah bukti nyata dari nyali seorang pejuang. Tetapi, izinkan aku membuka satu kenyataan sejarah yang paling keras. Perjuangan mewujudkan visi raksasa bukanlah lari cepat 100 meter. Ia bukan ledakan kembang api yang terang benderang sesaat, lalu mati meninggalkan asap dan kegelapan. Perjuangan mewujudkan visi adalah lari maraton melintasi gurun pasir yang terik dan mendaki gunung es yang membekukan tulang. Ia membutuhkan apa yang kusebut sebagai napas panjang perjuangan. Hari ini, banyak anak muda yang terjangkit penyakit zaman modern, penyakit ingin serba cepat, penyakit serba instan, ingin sukses dalam semalam, ingin kaya dalam sebulan, ingin mengubah dunia hanya dengan satu kali sentuhan jari. Saudara-saudaraku, dengarkan aku. Tidak ada peradaban besar yang dibangun dalam semalam. Candi Prambanan dibangun dalam semalam, itu hanyalah mitos fiksi. Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak direbut dalam satu malam perundingan. Ia ditebus dengan darah, air mata, dan keringat selama 3,5 abad penjajahan. 350 tahun, saudara-saudaraku. Generasi demi generasi gugur di medan laga. Ayah gugur, digantikan anaknya. Anak gugur, digantikan cucunya. Apakah mereka menyerah karena hasilnya tidak terlihat besok pagi? Tidak, karena visi mereka melampaui usia biologis mereka sendiri. Lalu, bagaimana denganmu? Ketika engkau telah berjuang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan visimu belum juga mewujud. Ketika kebosanan mulai merayap masuk ke dalam pikiranmu, ketika kelelahan mental mulai membisikkan rayuan maut, sudahlah, istirahat saja. Buat apa bersusah payah? Orang lain bersenang-senang, engkau memeras keringat sendirian. Di titik itulah api visimu sedang diuji oleh waktu. Bagaimana cara menjaga nyala api itu agar tidak padam oleh angin kebosanan? Rahasia pertamanya adalah jangan hanya terpaku pada puncak gunung yang jauh, tetapi cintailah setiap langkah kakimu yang mendaki. Temukan kehormatan dalam prosesnya. Temukan kebanggaan dalam tetes keringatmu. Pahami bahwa setiap hari engkau bangun pagi, setiap malam engkau bekerja larut, engkau sedang memahat mahakaryamu. Engkau sedang menyusun batu bata sejarahmu sendiri. Sebuah pohon beringin raksasa tidak tumbuh setinggi puluhan meter dalam satu musim hujan. Tahun-tahun pertamanya ia terlihat tidak tumbuh ke atas. Kemana ia tumbuh? Ia tumbuh ke bawah. Akarnya mencengkram bumi, menembus bebatuan, mencari sumber air yang paling dalam. Baru setelah akarnya kokoh tak tergoyahkan, batang raksasanya menjulang menantang langit. Begitu pula dengan visimu. Masa-masa sepi, masa-masa di mana seolah tidak ada kemajuan, adalah masa di mana engkau sedang memperkuat akarmu. Jangan mengeluh, jangan meratap, teruslah menyiram benih itu dengan disiplin yang baja. Jaga napasmu, atur ritmemu, karena pemenang sejati
Bukanlah ia yang berlari paling kencang di awal, tetapi ia yang menolak untuk berhenti ketika kakinya sudah berlumuran darah. Namun saudara-saudaraku, seekor Raja Wali sekuat apapun, jika ia terus-menerus terbang di udara yang beracun, ia akan jatuh juga. Seorang visioner dengan napas sepanjang apapun tidak akan mampu mewujudkan visi raksasa jika ia berdiri sendirian. Di mana ia harus mencari kawan seperjuangan? Bagaimana ia mengubah visi pribadinya menjadi kekuatan kolektif yang menggerakkan sejarah? Di babak berikutnya, kita akan membongkar rahasia menyatukan visi dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, pernahkah engkau mendengar kisah seorang pahlawan yang membangun sebuah peradaban sendirian? Pernahkah engkau membaca sejarah tentang sebuah bangsa yang merdeka hanya karena keringat satu orang manusia? Tidak, cerita seperti itu hanya ada di dalam dongeng pengantar tidur. Sejarah dunia yang nyata bergulir di atas bahu jutaan manusia. Sebesar apapun visimu, setajam apapun pikiranmu, sepanjang apapun napas perjuanganmu, jika engkau berdiri sendirian, engkau akan hancur di kilas roda raksasa zaman. Penyakit manusia modern hari ini adalah penyakit individualisme, penyakit keakuan. Ia merasa pintar sendirian, ia merasa hebat sendirian. Ia mengurung diri di menara gading keangkuhannya, memandang rendah orang lain, lalu berharap dunia akan berubah di bawah telunjuk jarinya. Omong kosong. Seorang visioner sejati bukanlah seorang Superman yang bekerja dalam kesunyian mutlak. Seorang visioner sejati adalah seorang dirijen yang mampu menyatukan ribuan suara sumbang menjadi sebuah simfoni kemenangan yang mengguncang dunia. Ingatlah pepatah leluhur kita, sebatang lidi, sekuat apapun ia, setebal apapun ia, akan sangat mudah dipatahkan oleh tangan seorang anak kecil. Tetapi kumpulkan ratusan lidi itu, ikat mereka rapat-rapat dalam satu ikatan yang kokoh, maka ia akan menjadi sapu yang mampu menyingkirkan kotoran sejarah. Ia tidak akan bisa dipatahkan, bahkan oleh tangan raksasa sekalipun. Itulah yang kita sebut dengan gotong royong, tulang punggung dari segala visi besar yang ada di bumi Nusantara ini. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku, bagaimana seorang visioner mengumpulkan lidi-lidi itu? Bagaimana engkau menemukan kawan seperjuangan? Caranya adalah turunlah ke bawah, keluarlah dari tempurung egomu, menyatulah dengan urat nadi masyarakatmu. Kekuatan terbesar seorang visioner bukanlah pada matanya yang menatap ke depan, melainkan pada lidahnya yang mampu meniupkan api ke dalam dada orang lain. Engkau harus mampu menerjemahkan visi raksasamu ke dalam bahasa yang dipahami oleh rakyat jelata. Bicaralah pada hati mereka, sentuhlah harapan mereka, bangkitkan keberanian mereka yang tertidur. Ketika engkau berbicara tentang masa depan, jangan buat mereka merasa menjadi penonton. Buat mereka merasa bahwa masa depan itu adalah milik mereka, bahwa keringat mereka hari ini adalah harga tebusan bagi kebahagiaan anak cucu mereka kelak. Ubah kata mimpiku menjadi mimpi kita. Ubah kata langkahku menjadi barisan kita. Ketika visi pribadimu telah beresonansi dengan detak jantung orang banyak, ketika api di dadamu telah menjalar dan membakar ribuan kawan seperjuanganmu, maka visimu bukan lagi sekadar ide. Visimu telah menjelma menjadi sebuah gerakan. Dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini, tidak bedil, tidak meriam, tidak penjara, yang mampu menghentikan sebuah gerakan yang dijiwai oleh visi yang suci dan kebersamaan yang solid. Maka carilah kawanmu,
rapatkan barisanmu, karena manusia bervisi besar yang ditopang oleh kekuatan rakyat adalah badai yang akan menyapu bersih segala rintangan. Namun, saudara-saudaraku, ketika barisan telah terbentuk, ketika gerakan telah membesar, dan tepuk tangan mulai bergemuruh menyambut langkahmu, disitulah godaan paling mematikan akan datang menerkam. Sebuah visi yang agung bisa hancur membusuk dari dalam, bukan karena serangan musuh, melainkan karena hilangnya satu hal fundamental. Apakah itu? Berikutnya, kita akan menancapkan tiang panjang yang menjaga kemurnian visi, integritas, dan karakter. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, ketika barisan telah rabat, ketika gerakanmu telah membesar bagaikan bola salju yang menggelinding dari puncak gunung, ketika panji-panji perjuanganmu telah berkibar dan tepuk tangan orang banyak mulai bergemuruh menyebut namamu, di saat itulah, awas, awas saudara-saudaraku. Di saat pujian mengalir deras, di saat itulah badai godaan yang paling mematikan datang menerkam. Godaan itu tidak datang membawa pedang. Godaan itu datang membawa senyuman. Ia datang membawa tumpukan emas. Ia datang membawa kursi empuk jabatan. Ia datang membisikkan racun kebanggaan ke dalam telingamu. Banyak pemuda yang bermula dengan visi raksasa yang suci. Banyak pemimpin yang awalnya rela mati demi rakyatnya, tetapi akhirnya gugur. Gugur bukan karena peluru musuh di medan perang. Mereka gugur, mati lemas di atas kasur empuk kemewahan. Mereka mati keracunan oleh keserakahan dan egonya sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena mereka memiliki visi yang tinggi ke langit, tetapi mereka melupakan fondasi yang menancap ke bumi. Fondasi itu bernama karakter. Fondasi itu bernama integritas. Saudara-saudaraku, dengarkan aku baik-baik. Visi tanpa karakter adalah pedang tajam di tangan orang gila. Ia tidak akan menyelamatkan peradaban. Ia justru akan menebas leher orang-orang yang mempercayainya. Apa artinya engkau memiliki visi memajukan bangsa jika untuk mencapainya engkau menyuap, engkau menipu, engkau menjilat, dan engkau menginjak kepala kawan seperjuanganmu? Apa artinya engkau meneriakkan keadilan di alun-alun jika di ruang tertutup engkau menjual prinsipmu demi sekepok kekayaan? Itu bukan visioner, itu adalah pengkhianat sejarah. Seorang visioner sejati tidak bisa dibeli. Kulitnya mungkin terbakar matahari, perutnya mungkin lapar, pakaiannya mungkin lusuh, tetapi jiwanya merdeka. Jiwanya tidak bisa ditundukkan oleh kilau harta dan rayuan dunia. Integritas adalah ketika apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau ucapkan, dan apa yang engkau lakukan adalah satu garis lurus yang tidak terputus. Pohon beringin yang menjulang tinggi dengan daun yang rimbun, jika batang utamanya keropos dimakan rayap kemunafikan, ia tidak akan bisa menahan tiupan angin topan. Ia akan rubuh, hancur berantakan, dan menimpa siapa saja yang berlindung di bawahnya. Begitu pula dengan kepemimpinan, begitu pula dengan visi besarmu. Jangan gadaikan mimpimu. Jangan jual nuranimu walau ditukar dengan emas segunung. Karakter tidak dibentuk di tengah riuh rendahnya tepuk tangan panggung. Karakter ditempa di dalam kesunyian ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu.
Ketika engkau disodorkan jalan pintas yang kotor dan engkau menolaknya, ketika engkau memiliki kesempatan untuk curang tanpa ketahuan dan engkau memilih untuk tetap jujur, disitulah engkau sedang menancapkan pilar beton kebesaranmu. Seorang manusia bervisi besar harus lebih dulu menaklukkan dirinya sendiri sebelum ia bermimpi menaklukkan dunia. Ia harus merdeka dari hawa nafsunya sendiri. Saudara-saudaraku, bawalah visimu dengan tangan yang bersih. Tataplah masa depan dengan mata yang jernih. Karena sejarah hanya akan mencatat dengan tinta emas nama-nama mereka yang berdiri tegak di atas batu karang kebenaran. Namun saudara-saudaraku, memiliki karakter yang sekeras batu karang bukan berarti pikiran kita harus menjadi kaku dan beku. Dunia ini tidak diam, ia terus berputar. Zaman berganti, tantangan berubah, teknologi melesat bagai kilat. Bagaimana seorang visioner menjaga kemurnian integritasnya, namun tetap sanggup menari di tengah badai perubahan zaman? Berikutnya, kita akan menyelami seni kelenturan berpikir, menjadi relevan tanpa kehilangan jati diri. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah menancapkan tiang integritas. Kita telah sepakat bahwa karakter adalah batu karang yang tidak boleh hancur oleh godaan. Tetapi, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah mencampur adukan keteguhan prinsip dengan kekakuan pikiran. Banyak orang yang merasa dirinya teguh, padahal ia hanya keras kepala. Banyak orang yang merasa dirinya berprinsip, padahal ia hanya tertinggal oleh zaman. Ia menolak hal-hal baru. Ia menutup telinga dari ilmu pengetahuan. Ia mengurung dirinya di masa lalu dan mengutuk dunia yang terus berubah. Saudara-saudaraku, itu bukan visioner. Itu adalah fosil sejarah yang menolak untuk dikubur. Dunia ini tidak diam, zaman ini bergerak. Ia tidak berjalan merangkak, saudara-saudaraku. Zaman ini melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Teknologi berkembang, cara manusia berkomunikasi berubah, tantangan ekonomi berganti wajah. Apakah engkau mengira engkau bisa memenangkan pertempuran hari esok dengan menggunakan pedang berkarat dari masa lalu? Tidak bisa, 1000 kali tidak bisa. Seorang manusia bervisi raksasa harus memiliki akal yang merdeka, akal yang terus dahaga akan ilmu pengetahuan. Apakah karena kita memegang teguh identitas bangsa, lalu kita menolak kemajuan zaman? Apakah karena kita cinta pada akar budaya, lalu kita menutup pintu dari pergaulan dunia? Jangan picik, jangan berpandangan sempit. Kuasai teknologi itu, kuasai ilmu-ilmu baru itu. Tundukkan mesin-mesin modern itu agar tunduk pada visimu, bukan sebaliknya, engkau yang diperbudak oleh mesin. Lihatlah pohon bambu di tengah badai. Apakah ia berdiri kaku menentang angin topan? Tidak. Ia meliuk, ia menari, ia merunduk mengikuti arah angin. Tetapi perhatikan akarnya. Akarnya menghujam tak tergoyahkan di dalam tanah. Begitu badai berlalu, bambu itu akan kembali berdiri tegak menantang langit. Itulah kelenturan seorang visioner. Taktik boleh berubah, strategi wajib menyesuaikan keadaan. Hari ini kita berjuang lewat satu jalan. Besok jika jalan itu buntu, kita cari 1000 jalan lain. Tetapi tujuan akhir, cita-cita keadilan, kemakmuran dan kebesaran yang engkau yakini, pantang bergeser walau 1 milimeter. Seorang nahkoda yang tangguh
tidak bisa mengatur arah angin, tetapi ia bisa mengatur layar kapalnya. Jika angin bertiup dari utara, ia putar layarnya. Jika angin datang dari selatan, ia sesuaikan kemudinya. Kapalnya terus bergerak maju. Kapalnya tidak pernah menyerah pada arus. Itulah akal yang hidup. Itulah dinamika perjuangan. Maka, bacalah buku-buku yang menantang pikiranmu. Berdiskusilah dengan orang-orang yang lebih pintar darimu. Jangan puas menjadi katak dalam tempurung yang mengira bahwa langit hanya sebesar lubang di atas kepalanya. Bukalah cakrawalamu, serap semua pengetahuan dari ujung timur hingga ujung barat dunia. Saring dengan saringan nuranimu dan gunakan itu sebagai senjata untuk mewujudkan visi besarmu. Jadilah pribadi yang relevan di setiap zaman tanpa pernah kehilangan jati diri kemanusiaanmu. Namun saudara-saudaraku, sehebat apapun kelenturan kita menari di tengah badai zaman, usia biologis manusia memiliki batas. Fisik kita akan menua, nafas kita akan berhenti. Lalu bagaimana nasib visi raksasa ini ketika kita tak lagi bernafas? Apakah ia akan mati terkubur bersama jasad kita? Berikutnya, kita akan menembus rahasia keabadian, mewariskan api visi kepada generasi penerus. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita boleh memiliki fisik sekuat baja, kita boleh memiliki akal setajam pedang, kita boleh menari dengan lentur di tengah badai zaman yang terus berubah. Tetapi ada satu hukum alam yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia manapun. Hukum kefanaan. Tubuh ini akan menua. Rambut yang hitam legam ini kelak akan memutih. Otot yang kencang ini perlahan akan mengendur. Langkah yang tegap ini akan mulai gemetar. Dan pada akhirnya, cepat atau lambat, nafas ini akan berhenti. Jasad kita akan kembali menyatu dengan tanah pertiwi. Lalu, aku bertanya kepadamu, apa yang tersisa? Apakah visi raksasa yang telah kita bangun dengan darah dan air mata ini akan ikut terkubur bersama jasad kita di dalam liang lahat? Apakah mimpi-mimpi besar itu akan membusuk bersama daging kita? Saudara-saudaraku, seorang manusia kerdil hidup hanya untuk perutnya sendiri, dan ketika ia mati, dunia melupakannya esok hari. Seorang tiran membangun patung-patung emas untuk menyembah dirinya sendiri, dan ketika ia mati, rakyat merobohkan patungnya. Tetapi seorang visioner, seorang pembuat sejarah, ia tidak membangun patung, ia membangun jiwa-jiwa penerusnya. Visi yang sejati tidak boleh mati bersama detak jantungmu. Visi itu harus melompat dari dadamu dan menyala di dada ribuan anak muda lainnya. Api perjuangan ini tidak boleh padam. Ia harus diserahkan secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tahukah engkau tempat mana yang paling kaya di dunia ini? Bukan tambang emas, bukan sumur minyak. Tempat paling kaya di dunia ini adalah tempat pemakaman. Karena di sanalah terkubur jutaan gagasan hebat, mimpi-mimpi raksasa, dan visi-visi luar biasa yang tidak pernah diwujudkan. Dan yang lebih tragis lagi, tidak pernah diwariskan. Jangan bawa visimu ke liang lahat. Jangan menjadi pohon beringin yang mandul. Engkau harus menaburkan benih-benih mimpimu ke ladang sanubari generasi penerus. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Jadilah teladan, berbicaralah, menulislah, didiklah orang-orang di sekitarmu. Seorang pemimpin biasa akan merasa bangga jika ia memiliki ribuan pengikut yang tunduk padanya. Tetapi seorang pemimpin visioner
baru akan merasa bangga jika ia berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang jauh lebih hebat dari dirinya. Jika engkau seorang guru, wariskanlah api visi itu pada murid-muridmu. Jika engkau seorang pemimpin perusahaan, bimbinglah bawahanmu untuk melihat cakrawala yang engkau tatap. Jika engkau seorang ayah atau ibu, tiupkan visi raksasa itu ke dalam telinga anak-anakmu sebelum mereka tertidur. Katakan pada mereka, "Anakku, dunia ini belum selesai dibangun. Bangsa ini belum sampai ke puncak kejayaannya. Ayah dan ibu hanya mengantarkan sampai di sini. Teruskan pekerjaan ini. Terbanglah lebih tinggi dari kami." Kematian biologis adalah sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar. Tetapi kematian sebuah gagasan adalah sebuah pilihan. Maka pilihlah untuk menjadi abadi. Hiduplah dalam pikiran orang yang engkau inspirasi. Hiduplah dalam karya-karya nyata yang engkau tinggalkan. Hiduplah dalam denyut nadi sejarah bangsamu. Karena daging dan tulang boleh hancur lebur menjadi debu ditiup angin. Tetapi api visi yang suci, gagasan yang memerdekakan kemanusiaan, akan terus menyala, menerangi kegelapan peradaban hingga akhir zaman. Dan kini saudara-saudaraku, kita telah menempuh seluruh rute perjalanan yang mendaki ini. Dari menghancurkan mental inlander hingga menembus batas keabadian. Saatnya kita berdiri di puncak kesadaran. Persiapkan hatimu, tegakkan tulang punggungmu. Karena berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah ikrar, sebuah deklarasi besar, lahirnya manusia bervisi raksasa. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah mendaki gunung kesadaran ini bersama-sama. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang mendaki dan menguras keringat. Kita telah menghancurkan sangkar emas kenyamanan dan memutus rantai mental inlander. Kita telah menggali sumur empati, memungut benih visi raksasa yang suci. Kita telah memagari mimpi kita dari cipiran para pengecut dan kaum pesimis. Kita telah bersumpah untuk menebus visi itu dengan cucuran keringat, darah, dan kerja keras yang nyata. Kita telah belajar bagaimana bangkit dari hantaman kegagalan. Kita telah merawat napas panjang perjuangan melintasi gurun kebosanan. Kita telah menyatukan lidi-lidi kekuatan dalam gelora semangat gotong royong. Kita telah menancapkan batu karang integritas yang tak bisa dibeli, melenturkan akal pikiran menembus laju zaman, dan bersumpah untuk mewariskan api sejarah ini kepada generasi yang akan datang. Kini, di puncak kesadaran ini, tibalah saatnya untuk menetapkan sikap. Mengetahui saja tidak cukup, saudara-saudaraku. Memahami saja tidak akan mengubah nasibmu. Yang mengubah sejarah bukanlah pengetahuan, melainkan keputusan. Visi raksasa bukanlah sekedar kata-kata manis yang dihias di atas bibir. Ia adalah sumpah yang ditorehkan dengan pisau tekad di dalam dada. Ia adalah pilihan hidup. Pilihan untuk tidak sekedar numpang lewat di muka bumi. Pilihan untuk menolak mati sebelum meninggalkan jejak emas dalam lembaran peradaban. Kini, persiapkan hatimu. Pejamkan matamu sejenak jika engkau perlu, dan ikutilah aku dalam ruang batinmu yang paling dalam. Katakan pada dirimu sendiri, jadikan ini sebagai ikrarmu. Mulai hari ini, aku menolak menjadi manusia kerdil. Aku menolak untuk hidup mengalir tanpa arah seperti kotoran di sungai. Aku tidak akan membiarkan penderitaanku hari ini mendikte masa depanku esok hari. Aku akan menggantungkan cita-citaku setinggi langit.
Jika aku jatuh, aku akan bangkit, atau aku akan jatuh di antara bintang-bintang. Aku akan bekerja 1000 kali lebih keras dari keluhanku. Aku akan berdiri tegak walau badai fitnah dan kegagalan menghantam tubuhku. Dan aku akan mendedikasikan sisa usiaku untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari perut dan egoku sendiri. Saudara-saudaraku, ingatlah satu hukum besi kehidupan yang pantang engkau lupakan. Orang yang tidak memiliki visi akan selalu menjadi alat bagi mereka yang memiliki visi. Bangsa yang tidak memiliki visi raksasa akan selalu menjadi budak dan kuli bagi bangsa-bangsa lain yang memiliki visi. Kita dilahirkan di atas tanah yang merdeka. Kita mewarisi darah para penakluk samudra dan pembangun candi-candi megah. Maka, bebaskanlah pikiranmu, merdekakanlah cita-citamu. Lebih baik hidup singkat, menyala dan meledak bagaikan meteor yang menerangi kegelapan malam, daripada hidup 1000 tahun tetapi redup, penakut dan tak berguna bagaikan lilin yang kehabisan sumbu. Bangsa ini menunggumu. Ibu Pertiwi memanggil-manggil namamu. Ia tidak membutuhkan para pengeluh. Ia tidak membutuhkan manusia berjiwa tempe yang gampang menyerah. Ia membutuhkan arsitek-arsitek masa depan. Ia membutuhkan raja wali muda yang berani menembus badai. Ia membutuhkan manusia-manusia yang di matanya menyala api cakrawala. Bangkitlah, tegakkan bahumu, tatap masa depan dengan mata yang menjala berani. Berhentilah merayap di tanah, kepakkan sayapmu, terbanglah tinggi menembus awan. Jadilah manusia bervisi raksasa, yang tidak gentar pada rintangan, yang tidak tunduk pada kegagalan, yang langkahnya mengguncang bumi, dan karyanya abadi menembus zaman. Hiduplah dengan visi yang besar, hiduplah dengan kehormatan.